Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pembelajaran hari ini, kita akan belajar mengenai makanan dan minuman yang halal dan haram. Namun, sebelum memulai pelajaran, marilah kita buka dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum itu, Ibu akan mengabsen kalian semua. Apakah semua siswa masuk pada hari ini? Alhamdulillah, semua masuk. Dan adapun tujuan pembelajaran kita hari ini ialah memahami ketentuan makanan dan minuman yang halal dan haram, mengidentifikasi jenis, menyimpulkan hikmah mengonsumsi yang halal, menganalisis bahaya mengonsumsi yang haram. Sebelumnya, apakah kalian sudah membaca materi makanan dan minuman yang halal dan haram? Baik, sebelumnya kita harus mengetahui pengertian dari makanan dan minuman yang halal itu. Apa sih yang dimaksud dengan makanan yang halal itu? Menurut Majelis Ulama Islam, halal berarti diperbolehkan berdasarkan syariat Islam, dan thayyib yang berarti baik, mengandung nutrisi, bergizi, dan menyehatkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 88. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Yang artinya, dan makanlah yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Anak-anak, ada yang tahu tidak apa kriteria makanan dan minuman yang halal itu? Oke, makanan dan minuman yang halal terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, dari segi wujudnya atau zatnya, termasuk yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dari segi cara mendapatkannya, yaitu dengan cara yang baik. Yang ketiga, dalam proses pengolahannya, ketika menyembelih dengan menyebutkan lafaz Allah atas nama Allah. Dan adapun jenis-jenis makanan yang halal seperti yang pertama, makanan yang tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, semua makanan yang baik, tidak kotor dan tidak menjijikkan. Yang ketiga, tidak mendatangkan mudarat, tidak membahayakan kesehatan dan merusak akal, moral serta akidah. Yang keempat, binatang ternak seperti sapi, kerbau, kambing, unta, dan domba. Yang kelima, sebangsa belalang. Yang keenam, binatang buruan dari hutan seperti kijang, kelinci, dan ayam hutan. Yang ketujuh, binatang yang hidup di air atau laut. Selanjutnya, pengertian dari makanan haram. Kata haram berarti larangan. Jadi, semua makanan itu mudaratnya pasti akan lebih besar dari manfaatnya. Artinya, bahayanya itu lebih besar dibandingkan dengan manfaatnya. Sebagaimana dalil. Bismillahirrahmanirrahim. Hurimat alaikumul maitatu waddamu wallahmul khinzir wa ma lighairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mauqudah wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala sabu illa madakaitum wa ma dubiha alan nusubi wa antastaksimu ibi azlami dzalikum fiks. Yang artinya, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula
mengundi nasib dengan azlam atau anak panah, karena itu perbuatan fasik. Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Selanjutnya, adapun jenis makanannya haram, yaitu yang pertama, semua makanan yang langsung dinyatakan dalam Surat Al-Ma'idah ayat 3 seperti ayat di atas. Yang kedua, yang mendatangkan mudarat atau bahaya seperti racun. Yang ketiga, yang kotor dan menjijikkan seperti ulat. Yang keempat, didapat dengan cara batil seperti mencuri, memalak, korupsi, dan memeras. Kemudian, bagaimana dengan minuman? Minuman yang halal itu tidak memabukkan, tidak mendatangkan mudarat dari segi badan, akal, jiwa, akidah, tidak najis, didapat dengan cara yang halal. Sedangkan minuman yang haram itu minuman yang memabukkan atau khamr. Minuman yang berasal dari benda najis atau terkena najis. Air kencing kucing berasal dari darah, mengandung zat yang diharamkan atau psikotropika. Mengapa kita itu dilarang untuk mengonsumsi khamr atau miras? Semua jenis minuman yang memabukkan disebut khamr, dan semua jenis khamr itu hukumnya haram. Dan di sini adapun hikmah mengonsumsi makanan yang halal, seperti membawa ketenangan hidup dalam kegiatan sehari-hari kita, mendapatkan ridha Allah, memiliki akhlakul karimah, dan terjaga kesehatannya. Lalu apa saja sih bahaya makanan dan minuman haram itu? Ibadah tidak akan diterima dan doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, merusak jiwa. Yang ketiga, menyebabkan berbagai penyakit psikologis seperti gangguan jiwa, daya ingat, mental, daya pikir. Yang keempat, menimbulkan beban mental, emosional, dan sosial. Yang kelima, menghancurkan masa depan. Yang keenam, mengganggu kesehatan tubuh seperti kanker, liver, tekanan darah tinggi, jantung, jaringan saraf otak. Yang ketujuh, menghalangi mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, sekarang kalian tentunya menjadi semakin tahu bukan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan aturan mengenai suatu makanan atau minuman itu halal atau haram adalah untuk kebaikan, kesejahteraan, dan kesehatan manusia. Hal ini merupakan salah satu bentuk sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Baiklah anak-anak, itulah materi yang ibu bisa sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat kita ambil hikmahnya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita dijauhkan dari makanan minuman yang diharamkan agar kita tenang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya, tugas dari ibu membuat kelompok dan membuat ringkasan materi hari ini. Nanti ibu akan menunjuk salah satu kelompok dari kalian untuk dipresentasikan. Nanti yang lain bisa memberi komentar atau pertanyaan. Baiklah, kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.